Di sini saya akan menjelaskan teori dari Piaget. Yang pertama ada teori tentang skemata. Teori skemata ini merupakan teori dari keadaan dasar, seperti kita melihat suatu barang. Di sini saya akan menjelaskan teori dari Piaget. Yang pertama ada teori tentang skemata. Teori skemata ini merupakan teori dari keadaan dasar, seperti kita melihat suatu barang. Ketika kita melihat suatu barang yang bentuknya unik dan aneh, misalnya seperti remote TV, itu merupakan bagian dari skemata. Yang kedua, ada asimilasi dan akomodasi. Yang pertama, asimilasi. Asimilasi yaitu ketika kita menganalisis suatu keadaan lingkungan atau benda. Misalnya ketika kita melihat remote, kenapa di remote TV ini begitu banyak tombol-tombolnya? Namun walaupun tanpa kabel, dia bisa mengontrol satu televisi tersebut. Berikutnya ada akomodasi. Akomodasi adalah gabungan dari skemata dan asimilasi. Ketika kita melihat remote TV, itu masuk dalam kategori skemata. Kemudian kita memencet-mencet tombolnya, kita menganalisa ketika dipencet tombol ini kok keluarnya begini. Itu adalah bagian dari asimilasi atau menganalisis. Nah, kedua hal itu merupakan satu bagian dari akomodasi. Lalu ada ekuilibrasi. Ekuilibrasi ini ketika ada anak-anak yang masih kecil, ketika mereka yang sebelumnya dibiasakan untuk makan bubur atau makanan-makanan yang lembut, pada akhirnya mereka dikenalkan makanan-makanan yang kasar, misalnya seperti nasi. Mereka baru merasakan bahwa untuk makan nasi ini tidak semudah makan bubur. Diperlukan gerakan mulut dan dorongan gigi yang cukup kuat. Dengan demikian, anak-anak yang tadi mereka mengakomodasi dengan akomodasi skema lama, yang mana yang sebelumnya mereka tidak pernah melakukan hal yang demikian itu menjadi merasakan atau melakukan hal demikian, yaitu membutuhkan effort atau tenaga lebih ketika mereka harus memakan nasi. Selanjutnya ada interiorisasi. Interiorisasi ini adalah ketika kita mungkin ada duduk di bangku sekolah dasar, belajar tali temali, yang mana kita sebelumnya hanya tahu tali temali ini hanya bisa dilakukan ketika ada di pramuka, dan ketika kita disuruh melakukan tali temali pada objek lain, kita baru tahu bahwa tali temali ini tidak hanya bisa dilakukan di saat kegiatan pramuka, namun bisa dilakukan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan satu fungsi dari interiorisasi. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.